Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda amma ba'du. Saudara misa yang dirahmati Allah dimanapun saat ini berada, alhamdulillah syukur tanpa terasa kita kembali memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bulan yang penuh dengan berkah dan maghfirah. Dan seiring dengan datangnya bulan suci Ramadan ini pemirsa, beriringan pula dengan kewajiban kita untuk menunaikan ibadah puasa. Rasulullah SAW begitu gembiranya menyambut bulan suci Ramadan ini. Saking gembiranya beliau memasuki untuk menyambut bulan suci Ramadan, masih berada di bulan Sya'ban, beliau telah bersiap-siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan salah satu hadis beliau menyatakan, "Man fariha bidkhuli Ramadan, jaramallahu jasadatun 'alan niran." Barang siapa yang menyambut dengan hati riang gembira bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Nah pemirsa, di dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan kali ini, TVRI Sumatera Selatan kembali hadir ke hadapan Anda dalam acara Hikmah Ramadan TVRI. Acara ini berlangsung mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga nanti menjelang waktu berbuka puasa. Di mana waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, acara ini juga nantinya kami akan mengundang partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nantinya kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Kali ini pemirsa, kami mengangkat topik mengenai Ramadan di tengah pandemi. Jadi topik kita kali ini pemirsa, Ramadan di tengah pandemi. Dan pemirsa, hari ini kami akan membahasnya dengan narasumber kami yang saat ini telah hadir di studio. Beliau adalah Profesor Dr. Yuwono Biomed. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah sehat semangat. Alhamdulillah, ini kata yang sangat berarti nih Ustaz. Jadi setiap ketemu orang kita selalu menanyakan apa kabar. Alhamdulillah. Karena sudah tahun ketiga nih Ustaz ya kita. Tahun ketiga di masa pandemi. Di masa pandemi kita melaksanakan ibadah puasa nih Ustaz ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Ustaz ya, tidak ada halangan. Dan hari ini topik kita bahas adalah mengenai Ramadan di tengah pandemi. Iya. Kita akan kupas habis ya Ustaz ya, gimana di tengah-tengah pandemi ini, apakah ini pandemi terakhir, mudah-mudahan ya Ustaz ya. Insya Allah seperti Insya Allah itu. mudah-mudahan, karena saya lihat ini luar biasa nih Ustaz, suasananya kali ini dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu di tengah pandemi ini sangat luar biasa. Berbeda, Nah, kita akan bahas habis nih pemirsa, dan kita juga nantinya mengundang pemirsa nih Ustaz untuk bergabung bersama kita. Sekali lagi pemirsa, kami ingatkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, nantinya kami persilakan untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Topik kali ini adalah mengenai Ramadan di tengah pandemi. Dan pemirsa, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai topik kita kali ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu menyimak Gumedang Kalam Ilahi bersama Qori Ahmad Qasim SPDI. Kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Ya, Saudara Pemirsa, demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran bersama Qori Ahmad Qasim SPDI yang membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 184. Dan ayat ini sangat menyebutkan hubungan yang sangat erat antara iman, puasa, dan takwa. Dan pemirsa, kembali kami ingatkan buat Anda bahwa pada Hikmah Ramadan hari ini kami akan sama-sama membahas mengenai Ramadan di tengah pandemi.
Dan kami juga membuka bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nantinya kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Baik pemirsa, kita langsung saja akan membahas topik kali ini. Ya Pak Ustaz ya. Ya. Kali ini topik kita mengenai Ramadan di tengah pandemi. Ya, ini seperti tadi kita bilang, ini tahun ketiga nih kita ketemu Pak Ustaz di Hikmah Ramadan TVRI, ini tahun ketiga. Tapi agak beda nih Pak Ustaz. Kali ini agak beda saya lihat nih suasananya. Baik lebih ramai ya? Lebih ramai Pak lebih Ustaz. meriah lebih meriah. Apakah ini memang saya pikir tanda-tanda akan berakhirnya pandemi ya Pak Ustaz? Agak beda kita nih akan diskusikan juga. Diskusi ya. Mungkin di awal nih Pak Ustaz bisa menjelaskan sedikit nih gimana sih cara kita menyikapi Ramadan di tengah pandemi ini Pak Ustaz. Silakan nih Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, alhamdulillah hari ini adalah kita bersama-sama menjadi so'imin, so'imat, orang yang berpuasa. Allah memanggil kita dengan jiwa keimanan. Jadi orang yang beriman yang dipanggil untuk berpuasa. Yang kedua, bahwasanya kita puasa ini adalah sama dengan imsak. Puasa, saum, siam, imsak, fasting kata orang Inggris itu sama dengan artinya menahan. Jadi orang-orang beriman diminta oleh Allah untuk menahan diri ya supaya apa? La'alakum tattaqun. Tattaqun adalah takwa, keadaan dinamis. Jadi Pak Musin, jadi yang namanya takwa itu adalah keadaan dinamis. Jadi bukan macam saya, misalnya contoh gini, saya bergelar profesor itu statis. Saya tidur pun, saya misalnya kemanapun, saya kondisi apapun tetap saya profesor. Tapi kalau orang bertakwa itu ketika tidak lagi dia taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, maka sesungguhnya dia tidak bertakwa. Jadi itu adalah gelar dinamis atau keadaan dinamis. Jadi orang yang berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa kata kuncinya adalah hati-hati dalam menjalani kehidupan. 3 tahun kita, ini Ramadan ketiga, di tengah pandemi ini, alhamdulillah kita berjumpa, kita sehat seperti ini. Berarti insya Allah kita ada takwa, ada berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Itu kira-kira yang di awalnya. Iya, benar sekali Pak Ustaz. Jadi benar sekali, seperti yang ayat disampaikan oleh Qori tadi nih, antara hubungan iman, takwa dan puasa. Iya, jadi sangat berkaitan erat nih Pak Ustaz. Nah, seperti saya bilang tadi Pak Ustaz ya, kita puasa kali ini agak beda nih dengan dua. Kalau 2 tahun yang lewat saya kira itu kita banyak hati-hati bener Pak Ustaz. Suasana juga enggak seperti sekarang, tapi sekarang ini kan agak beda. Giroh untuk menyambut Ramadan dengan hati riang itu kayaknya agak beda nih, kayaknya agak rame itu. Ada mungkin apa karena ini satu kerinduan kita sudah lama ingin menyambut Ramadan yang seperti dulu nih Pak Ustaz. Gimana nih Pak Ustaz? Ya jadi begini, para pemirsa ya, kita 3 tahun pandemi itu, tahun pertama jelas kita masih meraba-raba. Karena kita belum tahu apa itu pandemi. Pandemi adalah wabah. Kemudian penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya adalah COVID katanya. Padahal COVID itu nama penyakitnya. Coronavirus Infectious Disease. Nama penyakitnya. Nama virusnya SARS-CoV-2. Nah, gitu. Di tahun-tahun pertama kita serba nggak ngerti. Dan bagaimana cara mencegahnya, bagaimana menanganinya kita nggak tahu. Itu tahun pertama. Jadi wajar Ramadan pertama waktu itu kita betul-betul berada dalam suasana boleh dibilang ketakutan. Nah tahun kedua mulai kita ada ingin bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Dan alhamdulillah tahun ketiga Ramadan kali ini termasuk pemerintah sudah memberi sinyal bahwa insya Allah pandemi ini sudah akan bergeser ke endemi. Bahasa mudahnya begini, pandemi adalah wabah, endemi adalah keadaan biasa. Jadi Pak Musin kita semua pernah batuk pilek enggak? Pernah. Tahun 2019 dulu batuk pilek. 2019 itu sebelum ada pandemi. Bagaimana perasaannya? Waktu batuk pilek biasa saja. Nah, itulah endemi kira-kira. Oh gitu. Nah, jadi kalau sekarang ini kemarin tahun 2020, 2021 begitu kita Begitu kita batuk pilek itu langsung COVID. Takut sebenarnya. Ini masih pandemi nanti. Tapi begitu bergeser ke endemi nanti ada batuk pilek ya biasa ya memang batuk pilek kira-kira. Itu mudahnya pemahaman masyarakat. Jadi harapan kita semua bahwa Ramadan kali ini adalah betul-betul Ramadan bukan masalah bebas tak bebas, tapi masalahnya kita lebih optimis, lebih semangat, lebih gembira seperti hadis Nabi tadi dalam mengisi Ramadan supaya berhasil menjadi insan yang bertakwa.
Benar sekali Ustaz. Ya, karena memang suasana seperti inilah yang benar-benar kita rindukan, Iya. Ustaz. Iya. Alhamdulillah ya mungkin karena selama 2 tahun kita sudah merasakan gimana suasana pandemi kayak gini Ustaz ya. Namun mungkin sudah itu menjadi lama-lama ya menjadi suatu kebiasaan. Jadi kan ya udahlah memang sudah seperti biasa, paling yang antibody diri kita sendiri yang harus bisa Ya, menjaganya. kata kuncinya adalah bagaimana kita mampu, kita kan berdoa terus. Ya. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkan badanku. Wa'afini wa'fu'ani, sehatkan aku, maafkan kesalahanku. Tapi doa itu tidak diiringi ikhtiar. Nah sekarang dengan ikhtiar, dengan ada pandemi ini kita tahu inti kata kuncinya adalah antibodi, yaitu imunitas kita yang harus bagus. Mungkin juga ini sebagai satu peringatan nih Ustaz, Ya. sebagai kita untuk mengingatkan kembali agar kita selalu menjaga diri kita. Benar. Contoh misalnya ada prokes yang kita kemarin kenal sebagai cuci tangan. Itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya mengingatkan supaya kita ini rajin menjaga wudhu, karena menjaga wudhu lebih sempurna ketimbang sekedar cuci tangan, kan benar begitu. sekali, Ustaz. Nah kita ini lupa. Mungkin perlu diingatkan seperti ini Ustaz, Bapak ingat. Ya, selama ini wudhu disepelekan. Nah sekarang bukan hanya untuk sholat, tapi itu adalah kebersihan dan juga kesehatan. Itu ceritanya. Iya, mungkin inilah yang sering mungkin memang banyak hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, namun tanpa kita sadari kita belum tahu manfaat yang kita lakukan. Benar. Itu nih Ustaz. Setelah ada ujian baru. Subhanallah. Jadi memang Allah berkehendak, dikatakan di Al-Quran, ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah yang menimpa bumi atau pada diri kamu kecuali Allah sudah menuliskannya sebelum bumi dan kamu diciptakan. Untuk apa? Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Supaya orang-orang beriman itu yakin bahwa ini ujian dari Allah. Namanya ujian kan kita waktu kita SD ujian berarti mau naik SMP. Nah sekarang pandemi kita diuji, berarti kita mau naik tingkat menjadi insan yang lebih bagus. Iya, artinya kita harus membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, dengan menjaga kebersihan. Benar, subhanallah. Kata kuncinya imunitas kita dalam segi badan. Kemudian juga pikiran kita dalam segi harus cerdas. Hati kita harus peka. Nah ini semua latihan Ramadan kali ini, subhanallah. Semuanya ini kan kita secara nyata puasa ini adalah tidak makan dan minum, kelihatannya fisik, tapi Rasul mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyami ila ju'. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Artinya Rasul menginginkan kita bukan hanya sekedar tidak makan tidak minum, tapi kita juga adalah dalam rangka mengendalikan hal-hal lain, perasaan, sikap kita, pikiran kita, tindakan kita itu. Maka semua ini harus bagus. Kalau kita kaji dengan pandemi ini kayaknya klop lah kira-kira. memang perlu diingatkan kembali ya Ustaz ya, kebiasaan-kebiasaan kita dalam sehari-hari. Ustaz, kita akan kembali angkat topik kita kali ini Ustaz. Namun sebelumnya kita akan mengajak pemirsa terlebih dahulu untuk menyimak beberapa pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami pegawai TPRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini tiada kata terindah kecuali kita saling mendoakan. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah kata kunci dalam kehidupan. Kita diuji melalui kesehatan, kita dicoba melalui persoalan keluarga, kita juga diuji melalui jabatan dan kekayaan. Sementara anak-anak muda kita diuji karena ketidakadaan lapangan kerja. Tetaplah istiqomah dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa.
melestarikan alam kita. Ya pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan TVRI, dan kembali kami lanjutkan pembahasan kita kali ini mengenai Ramadan di tengah pandemik. Dan kami ingatkan kembali buat pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, nantinya kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Baik Ustaz, kita lanjut lagi ngobrol kita kali ini mengenai Ramadan di tengah pandemi ya. Dan buat pemirsa yang ingin bergabung, sudah ada yang bergabung kayaknya Ustaz? Ya, kita terima dulu. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya Ustaz. Abdul ini memula Ustaz. Umur lebih kurang 76. Jadi baru vaksin yang kedua. Nah, kata Ustaz mudik ini ada mati poster. Dan katanya itu jaraknya belum sampai 3 bulan tak poster itu. Dan pemerintah wajib poster. Kalau aku namanya PCS, namanya dulu. Baik, terima kasih. Mohon maaf, dengan siapa nih Pak? Pak Abdullah. Oh Pak, baik. Terima kasih nih Pak Abdullah. Nah ini Ustaz, gimana? Subhanallah. Jadi mungkin Pak Abdullah dan semua ya pemirsa, kita gembira dulu. Ini umur 76 nih. Iya. Masih sehat segar begini. Padahal Al-Quran mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau kamu tidak mampu lagi secara permanen, artinya apakah sakit permanen, apa memang tua, tidak pacak lagi puasa, maka cukup membayar fidyah. Tapi semangat beliau ini tadi. Nah, yang beliau tanyakan adalah tentang vaksin booster tadi kira-kira. Memang seperti ini. Jadi boleh disampaikan bahwa vaksinasi adalah tambahan. Kemudian tujuan vaksin adalah menambah kuat dari imunitas yang kita punya. Imunitas kita itu ada 4. Yang ada pada diri kita ini yang sudah kuat ini ada 4. Nanti ditambah vaksin jadi 5. Yang pertama adalah kita teratur tidur 6 jam sampai 8 jam. Sehari ya? Sehari. Yang kedua lemak ke makan. Jadi jangan nunggu makan lemak, tapi lemak ke makan. Jadi bisa contoh begini, kalau lagi demam enak tidak makan? Tidak enak kan? Benar. Tapi harus dilemak ke makan supaya imunitas kuat. Yang ketiga adalah beraktivitas mulai dari subuh. Maka Ramadan ini dimulai dari sahur kan? Dahsyat ini subhanallah. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa berpikir positif atau husnuzon. Nah, yang 4 ini ditambah vaksin, jadi tambah kuat. Nah, vaksin tadi yang ditanyakan, booster itu sebaiknya adalah setelah 6 bulan. Sampaikan, jadi setelah 6 bulan. Karena grafiknya seperti ini, disuntik, begitu disuntik pertama naik begini. Suntik kedua naik begini, ya sampai tinggi, 6 bulan sampai 9 bulan baru turun. Waktu nak turun itulah disuntik booster. Nah, tadi yang ditanyakan kalau baru 2 bulan sebaiknya ya jangan, walaupun kita mikir-mikir ini tidak bayar sekarang ini. Bukan itulah, tapi masalahnya kemanfaatan tadi. Jadi lagian pula ya Ustaz, kalau kita mau suntik untuk berikutnya itu biasanya di Peduli Lindungi itu sudah nggak muncul. Iya, nggak bisa, tapi sebenarnya ada satu yang kebutuhan yang mau tidak mau adalah kemungkinan insya Allah mudah-mudahan aja kita semua diizinkan untuk tahun ini untuk bisa pergi haji misalnya. Amin, kan. Nah kalau untuk pergi haji mau nggak mau kan tetap harus di booster. Iya, benar. Ya sudah, itu namanya kewajiban. 3 bulan Ustaz sudah ini. Ya makanya sekarang dipendekkan 3 bulan, tapi sebenarnya idealnya tetap secara ilmu kedokteran adalah 6 bulan setelah vaksin kedua. Itu yang tepatnya seperti itu. Iya, apalagi kalau nggak usah mikir-mikir dulu ya. Maksud saya gini Pak Ustaz, apalagi kalau untuk yang haji Ustaz ya. Ya pokoknya kita kan niatin aja untuk haji 3 bulan, nggak usah takut. Tadi salah satu Ustaz saya bilang salah satu harus perasaan positif. Nah, husnuzon, tenang, nyaman gitu. Nggak usah berpikir macam-macam dengan suntik ini nanti gimana gitu. Kebanyakan orang takut-takut nih Ustaz. Baik Ustaz, kembali lagi kita ke topik kita mengenai Ramadan di tengah pandemi Ustaz. Kita sudah memasuki di fase yang ketiga, ke tahun yang ketiga nih Ustaz ya. Mungkin 2 tahun kemarin sudah menjadi satu pengalaman buat kita nih Ustaz. Mungkin bisa banyak yang kita lakukan ya Pak Ustaz. Baik, kita lanjut lagi nih Ustaz. Namun kayaknya sudah ada pemirsa yang gabung lagi nih Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Pak? Pak Fahri, Pak, dari Tanjung Baru, Kecamatan Makati Jaya. Oh, apa kabar nih Pak Fahri? Pak Fahri sehat. Pak Sehat. nanya nih Pak Ustaz. Boleh, silakan nih Pak Fahri. Saya punya penyakit asam lambung nih Pak Ustaz. Puasa satu hari langsung muntah-muntah, ini tidak baca. Tidak baca ini Pak Ustaz, tak baca puasa. Mana lah itu Pak Ustaz. Oke, Ya, kita oke. punya asam lambung itu tidak baca makan lagi, selalu pedih terus itu. Oke. Itu Pak Ustaz, cuman selanjutnya Pak Ustaz, aku masih langsung puasa, aku ingin tahunya Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz, dari mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin begini aja langsung saya gini. Penyakit asam lambung atau penyakit emah atau gastritis kata kedokteran ini kalau nak puasa sebaiknya ngadep dokter dulu. Ngadep dokter dulu, dievaluasi oleh dokter. Nanti dokter punya kriteria, ini betul-betul memang tidak bisa puasa. Ini bisa puasa tapi dengan strategi tertentu. Yang ini boleh puasa gitu. Karena kadang begini contoh, ada orang sakit emah padahal dia bisa puasa, tapi dia nggak puasa. Ini mungkin terkategori kalau bahasa lucunya bukan mah tapi mahles. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang memang nggak bisa. Waktu diperiksa dokter, apalagi dimasukkan endoskopi, diteropong itu, ternyata lambungnya bolong-bolong. Yang seperti ini harus pengobatan 3 bulan. Nggak mungkin dia bisa puasa. Orang yang seperti ini biasanya gejalanya tentu adalah udah pucat, lemes segala macam itu, muntah segala macam ini masif. Nah tadi yang ditanyakan beliau ini, tadi kan beliau baru ada muntah-muntah ada apa, tapi kalau dengar suaranya ini kan agak masih sekencengan ini. Jadi saran saya kepada Bapak dan semua yang seperti itu, tolong pergi ke dokter pergi ke dokter biar dokter yang nentukan, jangan gitu. Iya. Jangan gitu, jangan kita macak-macak misalnya. Pokoknya menurut aku tidak puasa, tidak. Tapi menurut dokter boleh puasa. Kalau menurut dokter tidak. Seperti itu. Subhanallah. Iya, jadi saran yang terbaik adalah kita periksa dulu Ke dokter. sebelum memasuki Ramadan Ya benar. sebenarnya. Tapi ini sudah masuk Ramadan, Sudah masuk apa Ramadan. boleh buat? Ya, wah, periksa lah Periksa sekarang. dulu ya, jangan sampai jadi ini. Karena kita memang sangat menantikan bulan Ramadan ini, Ustaz. Benar. Sayang, sangat sayang. Setahun Ini bulan yang salah satunya ada kualitas waktu itu lebih dari 83 tahun. Benar. Kita tidak mungkin ibadah 83 tahun terus-menerus. Tapi ini malam Ramadan ada Lailatul Qadar yang kualitasnya lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun. Artinya kita dihitung sebagai orang yang beribadah selama itu. Masya Allah. Makanya orang terkadang memasuki Ramadan itu menantikan Ramadan itu benar-benar sangat dinantikan nih Ustaz. Iya, Makanya sangat kadang-kadang dinantikan. orang tadi ketika sakit pun terkadang langsung hajar aja karena ini nggak bakal takutnya nggak ketemu gitu nih Ustaz. Tapi sebenarnya ada, maksudnya para pemirsa ya. Rasul tuh udah mengingatkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Jadi mestinya persiapan Ramadan itu sejak Rajab. Oh, Jadi oke. waktu Isra Mi'raj itu sudah Sudah siap-siap. siap. Baik Ustaz, kita terima kembali pemirsa yang gabung nih Ustaz. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana nih Pak? Dari Rifki di Kertawati. Ya, silakan nih Pak. Ada yang ingin ditanyakan mengenai topik kali ini? Iya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Ya, salah satu Ustaz favorit kami ini. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang pandemi yang terakhir melanda kita ini, dan kami berharap ini adalah awal dari endemi Ustaz. Dan kami berharap juga masjid-masjid sekarang sudah tidak takut lagi Ustaz. Berkat himbauan dari Ustaz juga kan, di mana-mana kami dengar di ceramah Ustaz dan YouTube juga kan. Dan kami berharap agar puasa dan lebaran tahun ini merupakan awal dari akhir dari pandemi ini Ustaz. Baik. Ya itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Pak Assalamualaikum Rizky. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya pada hari ini kami hadirkan pakarnya nih. Membahas ini. Membahas mengenai masalah pandemi. Iya. Silakan nih. Iya, jadi begini. Tolong dicamkan. Pesan saya satu adalah dalam teori kedokteran atau kesehatan itu sudah disebutkan. Saya waktu awal pandemi tahun 2020 sudah mengatakan suksesnya kita menghadapi pandemi tergantung perilaku.
Lebih dari 50% keberhasilan orang dalam untuk sehat, untuk berhasil menghadapi pandemi adalah perilaku. Perilaku macam mana? Perilaku yang paling penting adalah perilaku menahan diri. Bahasa Inggrisnya self control, mampu mengendalikan diri kita. Nah, puasa ini kan seperti ini. Jadi memang harapan tadi bahasa Palembangnya setuluan. Kita berharap berdoa pada Allah, tapi kita juga sikap perilaku harus diubah. Contoh, satu, perilaku makan minum yang tidak sehat sekarang harus diubah menjadi makan minum yang sehat. Nah, itu. Yang kedua, perilaku malas-malas tidak bangun sholat subuh. Saya terangkan, menurut ilmu kedokteran ada irama tubuh namanya sirkadian. Irama itu dimulai dari jam 4. Jam 4 pagi itu mestinya orang harus menjadi orang sukses, harus bangun dan mulai beraktivitas. Kalau kita sholat subuh kira-kira begitu. Maka siapa tidak bangun, tidak sholat pada saat jam 4 subuh itu, maka dia akan menjadi orang yang lemah jiwanya dan lemah badannya. Makanya dilatih untuk itu. Itu perilaku. Dan yang ketiga adalah toharoh. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang yang toharo. Toharo artinya bersih dan suci. Ini kita udah bersih nih. Tapi kan suci belum tentu harus hilang dari najis. Insya Allah ini hilang dari najis berarti bersih dan suci. Nah, artinya apa? Contoh di pandemi ada protokol kesehatan yang semuanya itu sebenarnya arahnya adalah bersih dan suci. Jadi pesan saya kepada kita semua, kalau nak berakhir ini dari pandemi menjadi endemi dan seterusnya jadi tetap sehat adalah jangan pisahkan kehidupan kita sebagai muslim dengan apapun. Keislaman kita tidak akan bertentangan dengan kesehatan. Tidak mungkin. Rasul bersabda, sumu tasihu. Kamu puasa pasti sehat. Tidak katik pertentangannya, tidak mungkin. Dan mudah-mudahan ya Pak Ustaznya Ramadan ini sebagai satu langkah kita, awal kita nih Ustaz, untuk membiasakan diri nih Ustaz. Benar. Dengan kebiasaan yang baik-baik nih Ustaz. Alangkah baiknya dimulai Ramadan ini Pak Ustaz kita sudah biasa. Kita Ustaz tadi sebenarnya aktivitas itu sudah dilakukan dimulai waktu subuh nih Ustaz. Iya benar. Jadi kita ubahlah sekarang. Jadi kita sekarang sudah membiasakan diri, misalnya membuat satu catatan nih Ustaz. Pertama subuh berjamaah. Benar. Membiasakan setelah subuh itu membaca ayat minimal 2 ayat. Enggak usah muluk-muluk ya Ustaz. Zikir lah. Buguyur baik. Buguyur. Kemudian yang satu lagi Ustaz, membiasakan diri untuk sedekah. Insyaallah. Sedekah ya enggak mesti muluk-muluk 2.000, 5.000 melalui ini bisa sedekah kita. Benar. Melakukan hal-hal yang kecil ini biasanya akan menjadikan suatu habit yang baik. Iya. Dan kebiasaan itu yang paling penting. Jadi begini, ada dalam bahasa ini teori di mana-mana dan agama pun seperti itu. Satu, pertama harus ada niat. Yang kedua adalah azam atau tekad. Setelah niat ada tekad. Kemudian habis itu ada wal tanzur nafsu ma qaddamat lihat, ada rencana. Nah, kemudian baru ada amal. Dan setelah amal kalau dilakukan terus-menerus jadi kebiasaan. Ada. Jadi akhlak. Benar. Jadi kalau kita, saya alhamdulillah ya, kami sekeluarga ini selama 2 tahun lebih pandemi ini kami sehat terus. Diperiksa negatif terus ini. Kenapa? Karena kami membiasakan diri, kehidupan kami sebagai orang Islam, way of life, jalan hidup Islam ini tidak mungkin bertentangan dengan apapun yang baik-baik. Mau ilmu kedokteran, mau apa tuh, bahasa Palembangnya setuluan. Sebenarnya udah jelas nih. Islam sudah menjelaskan bagaimana cara hidup yang sehat nih Ustaz. Benar. Terutama di pandemi kayak gini nih Ustaz. Benar. Baik Ustaz. Jadi sebenarnya apa yang benar, mudah-mudahan kita dengan kebiasaan yang baik mulailah dari sekarang, mumpung masih bulan Ramadan nih Ustaz. Ya kita. Ini momentum yang bagus. Sangat yang bagus nih Ustaz. Mudah-mudahan seperti kata Pak Rizky tadi, pandemi menjadi endemi. Insya Allah. Tinggal jangan lupa yang menentukan itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan ini nak diangkat. Jadi jangan sekedar kita cuman usaha kita, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada apapun kita ini kemampuan. Sehebat-hebat seorang profesor itu dapatnya setelah lahir kan. Waktu lahir bayi kan telanjang, tidak ada apa-apa. Gelar tidak katik, harta tidak katik, namo pun tidak katik. Namo baru seminggu kemudian diunjuk namo kan gitu kan. Benar. Jadi artinya lihatlah seperti itu. Jadi kita nggak akan mampu tidak kuawo kata orang Palembang itu. Apa-apa kecuali pertolongan Allah. Jadi setelah usaha sebagus mungkin tadi baru kita berdoa munajat pada Allah. Ya Rob, kami telah berusaha, kami beriman, kami puasa. Berilah kami rahmatmu. Keren. Iya, benar sekali Ustaz.
Dan benar, kita lanjut lagi nih Ustaz. Setelah 2 tahun kita sudah merasakan bagaimana puasa di tengah pandemi, rasanya kurang enak nih Ustaz. Padahal kita pengen ibadah nih Ustaz ya. Iya benar. Ya kadang-kadang pemahamannya yang salah. Ibadah itu mak mano kan itu. Iya. Kita bisa diskusikan. Benar-benar Ustaz. Kadang-kadang orang jadi ragu-ragu nih Ustaz. Ini di tengah mau ibadah, di tengah pandemi, ini gimana? Mungkin 2 tahun ini jadi satu pengalaman buat kita. Ini nggak boleh, ini sudahlah, kita sudah banyak hal-hal yang kita pelajari nih Ustaz. Benar. Mungkin perlu mengingatkan kembali nih Ustaz, biar kita tidak ada ragu-ragu lagi di dalam melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan ini di tengah-tengah pandemi. Perlu diingatkan kembali ke pemirsa. Gimana nih Ustaz caranya? Jadi begini, kata-kata Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Ibadah ini ada 2 hal. Satu adalah ibadah mahdoh di mana kita sujud kepada Allah, sholat dan sebagainya. Yang kedua adalah kul kullu ya'malu ala syakilati. Kamu bekerja memakmurkan bumi. Jadi itu ibadah juga. Bahkan Rasul menyebut yang paling tinggi dari ibadah mencari nafkah. Kita ini wong lanang, kita berdua ini wong lanang. Ini yang paling tinggi ibadah nyari nafkah. Jadi sholat tunggat-tunggit terus, bini sama anak-anak tidak makan. Itu kira-kira tidak bagus wong mak ini kan. Tapi bagusnya adalah 2 hal yang tadi. Sholatnya oke, nyari rezeki oke. Nah nanti kita luruskan tentang ibadah ini. Baik, kita akan luruskan, namun kita terima dulu pemirsa yang gabung nih Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Edi Kalas, itu Federasi Satuan. Iya, silakan nih Pak, ada yang ingin ditanyakan mengenai topik kali ini? Ya, ini apa nanya Pak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami itu sering mengenai sahur. Sahur itu kadang-kadang kami bentuk tubuh ini masih akan merokok. Jadi minta tanggapan sampai dah tetap. Nah, kemudian yang kedua, kami ini nak berbuka. Kadang-kadang berbuka itu waktunya itu apa kami bahas ngaji, apa setelah sudah kita baca azan dari TV itu apa dari buku atau perlu penjelasan masyarakat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Edi di Banyuasin. Ya. Gimana Baik. nih Pak Ustaz? Jadi gini, di Al-Quran disebutkan puasa itu dimulai dari terbit fajar. Ya, terbit fajar kalimatnya. Terbit fajar itu kalau sekarang kan udah zaman ilmu pengetahuan nih. Jangan lagi kita tidak kata hitungan, ada hitungannya. Hitungannya adalah terbit fajar itu sekarang ada misalnya sekarang 4.40 nih. Itu disebut sebagai imsak, itu tadi terbit fajar. Jadi tadi kalau misalnya ada nak ngerokok nak apa sebelum itulah. Ya lajulah tidak jadi masalah gitu. Aku nak ngomongkan boleh tidak bolehnya. Itu silahkan. Nah, demikian pula kemudian sampai kapan dalam fikih tentang saum Ramadan, maka sampai terbit matahari. Sampai terbenam matahari. Terbenam matahari kita ditandai dengan maghrib. Nah, azan maghrib yang mana? Azan maghrib yang terbaik adalah azan maghrib 4 kita. Karena mohon maaf misalnya sama-sama Sumsel, kita sama Lubuk Linggo beda. Ada 2 menit perbedaan gitu. Jadi jangan Lubuk Linggo mohon maaf nih nyingok TV Palembang misalnya. Jangan belum kan berarti gitu. Jadi sebenarnya yang lebih tepat adalah di mana kalau dulu zaman kita kan beduk gitu memang itu. Jadi itu beduk itu simbol, bukannya mohon maaf kita ini sering saya singgung juga nih. Banyak yang salah paham, dikira adat istiadat yang baik itu adalah bagian dari yang tidak bagus dalam Islam, bid'ah segala macam. Tidak bagus itu, namanya beduk, namanya kesenian, nama apa segala macam itu hadroh gitu. Itu adalah bagian dari Islam. Jadi sudah itu. Jadi kalau dulu kan beduk itu, nah berarti maghrib. Itu sebagai pengingat. Pengingat kita, subhanallah. Memang sudah zamannya canggih, tapi kearifan lokal disitulah. Jadi itu saran aku itu tadi. Jadi kalau lah beduk maghrib di dekat kita, buka. Ya, terserah mau tadi Pak Edi tanya apa kita buka makan nasi dulu atau nasi dulu apa ngerokok dulu terserah mana yang senangnya. Yang penting itu menyegerakan berbuka ya. Menyegerakan berbuka. Kalau rasanya nyaman ngerokok dulu laju. Ya, tapi sebaiknya sudah dianjurkan. Ini secara medis juga dibuktikan kenapa Rasul menganjurkan berbuka dengan yang manis. Maksudnya yang manis adalah yang karbohidrat. Jadi intinya kenapa? Karena dalam tubuh kita ini ada mesin, yaitu otak kita ini ada hormon itu akan dipicu dengan gula. Jadi begitu kita makan, ya itu minum yang manis itu kan, maka hormonnya akan mengatakan siap,
Kira-kira itu. Kalau ngerokok tadi kan pahit, mungkin mikirnya apa kira-kira begitu. Jadi kira-kira begitulah. Ini bukan lucu-lucu tapi beginilah keadaannya. Jadi selalu bersamaan apa yang disabdakan Rasulullah, apa yang ada di Al-Qur'an itu klop. Ilmu kedokterannya yang klop ke situ, bukan ini sesuai dengan ilmu kedokteran, tapi ilmu kedokteran, ilmu apapun sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, benar Ustaz nih. Memang sebenarnya Islam itu sudah komplit ya Ustaz ya. Makanya gembiralah kita ini. Menjelaskan mengenai kesehatan, mengenai ketika Ramadan itu harus bagaimana. Iya. Padahal ini Ramadan ini merupakan salah satu cara untuk menempah diri, Iya. membiasakan diri hidup sehat. Bukan untuk saro ya. Nah, iya, maka benar Rasulullah itu saking gembira itu Gembira, betul, bergembira. Sama hal sekarang kita sudah mulai nih Ustaz. Di tahun ini kayaknya gembiranya luar biasa nih Ustaz. Insyaallah. Sudah Ya. Ramadan Ramadannya seperti dulu. Benar. Dimana Tapi dalam kaidah sekarang kan judulnya kita Ramadan di tengah pandemi. Sebenarnya bukan hanya di tengah pandemi, di tengah apa baik yang tidak boleh, gembira boleh, tapi dalam bahasa Inggris ekstasi tidak boleh. Ekstasi itu gembira yang berlebih-lebihan, lupa diri. Bahasa Palembangnya ladas. Oh, oke. Ya, jadi gembira boleh tapi ladas jangan. Kira-kira itu. Itu Iya, kira-kira. saking sudah lama Ustaz ini sebenarnya Iya. sudah lama sekali merindukan suasana Benar, seperti ini. subhanallah. Dulu kan takut-takut Ustaz. Ketika sholat tarawih juga dulu di tahun pertama kita dibatasi nggak boleh. Iya, 9 Maret kemarin Majelis Ulama sudah memutuskan sholat rapat. Nah. Jadi jangan ada ragu-ragu. Majelis Ulama Pusat mengatakan keputusan Maret kemarin ya bahwasanya sholatlah rapat. Selesai. Iya. Jadi kita tuh jangan terlalu banyak mikirkan diskusi yang aneh-aneh itu. Benar-benar mudah-mudahan ini tahun ini memberikan barokah nih Ustaz ya. Amin. Ustaz nanya lagi nih, lanjut lagi nih Ustaz Iya. mengenai Ramadan di tengah pandemi nih Ustaz. Kebiasaan-kebiasaan apa yang harus kita pertahankan ketika setelah 2 tahun masuk tahun ketiga pengalaman yang kita lakukan nih Ustaz. Dan apa-apa yang mungkin menjadi pembelajaran buat kita nih Ustaz. Oke, jadi hikmah begini. Allah berfirman di Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, maka dia dapat kebaikan yang sangat banyak. Apa hikmahnya selama pandemi ini? 1, mahalnya kesehatan. Kedua, lebih mahal lagi nyawa. Ini 2 iko ini. Dan kata kuncinya kan balik ke kita. Mahalnya kesehatan. Orang akan menjadi sehat kalau dia mampu menjaga kesehatan. Orang akan bermakna kematiannya kalau kematiannya adalah husnul khotimah. Jadi itu pelajaran berharga yang sama kita. Tapi ini bukan nak sedih-sedih ya. Tapi kita mau menyampaikan begini. Contoh. Jadi kalau kita mampu mengetahui bahwa kesehatan itu begitu mahalnya, kita sekarang harus sehat. Contoh. Misalnya Pak Musin kan mau pergi haji misalnya gitu. Itu salah satu manis tato'a ilaihi sabila. Syarat mampu itu nomor 1 sehat dulu. Berduit, berilmu, tidak sehat, tak boleh pergi haji. Iya benar. Itu harus sehat dulu gitu. Maka sehat itu mahal dengan pandemi ini ketahuan betul. Banyak orang terkapar sesak napas. Kita tidak, mahal berarti kesehatan. Benar, nah itu ceritanya. Mungkin lanjut nih Ustaz, mungkin di akhir ini mungkin Ustaz ada sesuatu yang ingin disampaikan sekaligus pengingat buat pemirsa di rumah nih Ustaz. Baik, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah ini di tahun ketiga dan hari ini difasilitasi oleh TVRI dimanapun kita berada, sampaikan kepada keluarga besar kita bahwa kita patut bergembira dengan Ramadan kali ini. Yang kedua, bahwa tanda-tanda pandemi bagaimanapun juga Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam kesulitan. Tampaknya sudah ke arah endemi. Maka kata kuncinya adalah bagaimana kita mengubah perilaku dari yang malas menjadi rajin, dari yang jelek menjadi baik, begitu saja. Dan Ramadan ini adalah saatnya kita menempa diri. Yakin begitu berhasil 1 bulan Ramadan, maka akan la'alakum tattaqun, jadi insan yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu pesan saya kali ini. Baik, sekali lagi terima kasih nih Pak Ustaz atas kehadiran dan juga kesempatan kali ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini berkaitan dengan masalah kesehatan, masalah pandemi. Pak Ustaz benar-benar pakarnya nih. Jadi kita benar biar nggak ada lagi keraguan-raguan dalam diri kita, apalagi berkaitan dengan ibadah nih Ustaz. Insyaallah. Terima kasih sekali lagi Ustaz atas kehadiran dan juga penjelasan
puasanya. Dan buat pemirsa di rumah, kami juga mengucapkan terima kasih telah berpartisipasi dalam acara ini, dan kami ingatkan kembali buat pemirsa di rumah bahwa waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:10 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, marilah kita sama-sama menyambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang gembira, dan kita bulatkan tekad agar ibadah puasa kita kali ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bukankah diamnya orang yang berpuasa itu bernilai tafakur, berpikirnya bermakna tasbih, bicaranya sebagai zikir, dan tidurnya pun bernilai ibadah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan esok hari insya Allah kita akan hadir di waktu yang sama. Kami akhiri acaranya dengan ucapan khotubullahu jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.